ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وأنعم على نبينا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان ثم الحمد لله على نعمة الإسلام ثم الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan kita bisa mengkaji ya, juga bermajlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, kemudian mengkaruniakan kepada kita semua amalan yang diterima dan rezeki yang thayyib. Sebagaimana sebuah doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal yang harus selalu kita minta. Pertama adalah minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Kedua, minta diberikan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Dan yang ketiga, minta agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, sahabat Al-Quran sekalian, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama ya, mengkaji sebuah kitab. Ya. Kitab ini berjudul Kitabul Idah fi Manasikil Haji wal Umrah lil Imam Rabbani Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah sebuah kitab ya yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Idah ya, fi Manasikil Haji wal Umrah. Kitab yang sudah sangat lama sekali yang menuliskan tentang manasik haji dan umroh. Jadi sekarang itu banyak ya panduan untuk manasik dan umroh, haji dan umroh, itu sudah banyak sekali beredar di masyarakat. Ya. Tetapi memang kitab ini karena ditulis oleh seorang ulama yang sangat besar, ulama yang sangat alim, ya, ulama yang Rabbani, yaitu Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau kita kenal sebagai Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya dengan keberkahan ilmunya, ya, yang dengan keluasan ilmunya menuliskan sebuah kitab tentang kitab manasik haji dan umroh, yang isinya sangatlah lengkap sekali, membahas tentang persiapan pra haji dan umroh sampai nanti kepulangan. Ya, yang ini selalu kita konsentrasikan di SBU, ya, bagaimana kita akhirnya bisa meraih ya, haji dan umroh yang mabrur, ya, dimulai dari sebelum kita berangkat. Ya, sebelum kita berangkat. Oleh karenanya insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar ya, merujuk kepada sumber dan merujuk kepada kitab ya, rujukan, yaitu kitab Al-Imam An-Nawawi. Dan kita membiasakan diri ya,
Kalau biasanya kita kajian tematik ya, mulai hari ini di SBU dan kedepannya kita akan biasakan untuk mentadabburi dan mempelajari sebuah kitab sehingga nanti kita akan khatamkan kitab ini. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan ya untuk terus mengkaji kitab ini sampai nanti khatam. Karena untuk belajar Al-Quran itu atau belajar sesuatu ilmu itu ya tidak cukup dengan kajian-kajian yang sifatnya tematik saja. Kalau kita mau belajar sesuatu ilmu, ya kita harus mempelajari dan menghatamkan sebuah ilmu ya melalui sebuah kitab. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama terlebih dahulu. Di zaman dulu, bahkan Imam Bukhari ya itu selalu membaca kitab-kitab hadis, bahkan menghatamkan para ulama itu beribu-ribu kali kitab ya mempelajari kitab. Ya. Maka insya Allah pada kesempatan hari ini dan seterusnya kita akan membahas kitab yang berkaitan dengan manasik haji dan umroh langsung merujuk kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebetulnya banyak sekali ya kitab yang berbicara tentang manasik haji dan umroh, kan tetapi ya kita melihat ya dari sosok Al-Imam Nawawi rahimahullah taala yang sangat luar biasa ya. Beliau banyak menulis kitab ya, salah satunya adalah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ya. Ya, kitab Adab Hamalat Al-Quran. Itu kitab yang fenomenal juga yang isinya tentang mengkaji tentang adab-adab ya di dalam Hamalatul Quran, menjadi Hamilul Quran dibahas ya. Salah satunya yang beliau bahas juga adalah kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Ya. Ini yang akan kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita semua untuk terus belajar dan terus mengkaji kitab ini. Baik. Pertemuan pertama ini kita akan mengkaji terlebih dahulu biografi dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, jadi pertemuan hari ini dan mungkin pertemuan kedua ya, pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini akan kita fokuskan ke pembahasan ya tentang biografi Imam Nawawi. Ya, kita bahas dulu biografinya. Dan ini merupakan sebuah adab bagi kita ya, yang belajar sebuah ilmu atau dari mengambil dari sebuah kitab merupakan kebiasaan para ulama selalu mengkaji siapa penulisnya. Ini menarik ya kalau kita lihat di Indonesia, di buku-buku Indonesia, biasanya biografi itu disimpan di belakang ya. Betul tidak ya benar? Biasanya biografi itu disimpannya di belakang. Coba cek aja buku-buku bahasa Indonesia itu selalu disimpannya di belakang. Dan bahkan banyak sekali orang yang tidak mengenal siapa penulis dari buku itu. Padahal dia pelajari. Katakanlah misalkan ada buku biologi, itu nggak tahu siapa penulisnya, penyusunnya. Kemudian di buku-buku yang lain lah, gitu ya. Dan sebagainya nggak tahu siapa penulisnya itu, muallifnya itu, penulisnya itu. Disimpannya di belakang gitu. Berbeda dengan kitab-kitab para ulama, biasanya kitab para ulama itu biografinya itu disimpan di awal, di depan, sehingga kita tahu ini siapa sih gitu yang menulis kitab ini. Ya. Dan jangan sampai kita bertahun-tahun membaca sebuah karya tapi tidak pernah tahu siapa penulisnya, ya atau minimal namanya Al-Imam An-Nawawi sudah tahu kalau nama beliau karena beliau pun yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat masyhur juga ya. Mungkin pun hadis-hadis kajian kitab Riyadhus Shalihin sering kita dengar ya. Dia Imam An-Nawawi. Kemudian juga At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ini juga PR bagi kami yang memang konsentrasi terhadap Al-Quran. Itu pun adalah sebuah kitab yang nampaknya memang wajib dipelajari bagi
mereka yang mempelajari Al-Quran bagaimana akhirnya memiliki adab yang baik dengan Al-Quran. Ya, seringkali karena banyak yang orang belajar Quran hari ini tapi tidak memiliki adab yang baik ya, sehingga hilang keberkahan Al-Quran darinya. Dan termasuk adab dalam belajar adalah mengenali ya siapa yang akan kita kaji. Sehingga kalau kita lihat buku ini, buku Al-Idhah atau kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah itu sudah ada terjemahan, tapi pasti tidak ditemukan biografinya di awal itu. Ya, termasuk ya PDF dan sebagainya, ya itu jarang dibahas di awal. Padahal kita harus mengerti dulu siapa ini Al-Imam An-Nawawi yang akan kita pelajari kitabnya. Nah, kita perhatikan, kita akan lihat ya. Huwal Imam Al-Alamah. Dialah Al-Imam Al-Alamah, seorang ulama besar ya. Syekhul Islam, dan dia adalah Syekh Islam. Ya. Ustadz, dia juga adalah seorang ustadz ya. Al-Mutaakhirin. Ya. Termasuk ulama yang mutaakhirin. Mutaakhirin itu adalah golongan-golongan yang terakhir ya, mutaakhirin. Kemudian beliau juga dijuluki sebagai wahujjatullahi alal lahikin. Dan beliau adalah hujjah atas generasi sesudahnya. Ya, Masya Allah ya. Hujjatullah ya. Beliau mendapatkan gelar ya. Hujjatullah, hujjahnya Allah ya, bagi orang-orang yang generasi sesudahnya. Wadda'i ila sabilis salifin ya. Wadda'i ya, dan beliau adalah dai ya, yang menyeru menuju ya jalan salafin ya, jalan orang-orang yang salaf, ya, orang-orang terdahulu. Kemudian beliau juga adalah ya, muharriru madhab Syafi'i. Beliau adalah juga seorang ya penyusun ya, penyaring ya madhab ya Syafi'i ya, wa muhadzibuhu wa mutkinuhu wa murattibuhu. Dialah yang menyusun, menyaring, menyempurnakan ya dan menata mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Wa muhaddis, dan beliau adalah muhaddis. Muhaddis itu adalah ahli hadis ya. Ya. Al-fuqaha, beliau pun adalah ahli fikih, fuqaha, dan al-hafidh, dia adalah seseorang yang memiliki gelar sebagai hafidh ya, hafal ya. Zaman dulu ketika seseorang disebut sebagai al-hafidh, maka ini bukan hanya sekadar hafal Al-Quran saja al-hafidh ini. Tapi al-hafidh dia merupakan hafal ya, minimal ribuan bahkan sampai ratusan ribu hadis. Bahkan di sini diterangkan beliau adalah muhaddis, ahli hadis. Beliau disebut juga al-fuqaha, ahli fikih. Ya, Masya Allah. Da'i ila sabilis salafin ya, dai menuju menyeru umat kepada salafi ya, orang-orang terdahulu. Syekhul Islam. Wah, kalau sudah ada ini gelar Syekhul Islam, syekhnya ya Islam, al-alama, ulama, al-imam. Wah, ini sudah lengkap sekali ya gelar beliau. Anda petik ya, dari segi keilmuan sudah tidak diragukan lagi kontribusinya untuk peradaban umat Islam. Siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Musa bin Hasan bin Hussein ibnu Hazam ya, bin Muhammad bin Jum'ah An-Nawawi Syafi'i ya. Ya, ini namanya ya. Jadi dikenal sebagai Imam An-Nawawi. Ya, dikenal sebagai Imam Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ya, bin Musa bin Hasan bin Husain bin Hazam ya, bin Muhammad bin Jum'ah An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya, inilah ya nama beliau dan nasab beliau. Dan merupakan sebuah kebiasaan dari para ulama itu memang biasanya akan ya, menuliskan nama-nama bin-binnya itu ya. Dan itulah pentingnya dalam tanda petik ya silsilah nasab dalam hazanah Islam itu sangat penting ya. Sehingga ini hari ini hilang ya.
Maksimal mungkin kita sampai kemana sih bin kita? Ada yang hafal sampai ke berapa generasi ya? Misalkan Wildan Nugraha bin siapa, bin siapa, bin siapa. Di atasnya tuh berapa generasi maksimal kita hafal. Ya, Masya Allah. Kenapa para ulama terlebih dahulu, terutama orang-orang Arab itu selalu menyatakan bin panjang, itu karena untuk ya menjadi keberkahan bagi orang tua mereka. Ya, bahkan nih, nama Imam Nawawi sendiri kan adalah Abu Zakaria, ya. Abu Zakaria Yahya, nama aslinya itu. Tapi ya, An-Nawawi disandingkan kepada siapa tuh generasi keberapa tuh? Bin Syaraf, bin Musa, bin Hasan, bin Husain, bin Hazam, bin Muhammad, bin Jum'ah An-Nawawi. Itu kakek leluhurnya gitu kan. Lalu disandingkan dengan Al-Imam An-Nawawi. Begitu pula dengan ulama-ulama lain, itu selalu disandingkan namanya dengan kakeknya atau ayahnya, ya, ya. Itu menjadi sebuah keberkahan. Ya, makanya kalau kami di penuntut ilmu Al-Quran selalu diminta minimal nama itu nama bin ayah bin kakek minimal tiga aja. Kita, nama ayah, anak ayah kita dan nama kakek kita. Ya, kalau dalam segi periwayatan sanad ya Al-Quran, nah itu untuk menjadikan keberkahan untuk mereka. Ya, iringan doa kepada siapa? Kepada ya ayah kita dan kakek kita. Dan terus gitu kalau hafal gitu ya lebih bagus lagi kalau hafalnya banyak gitu ya. Nah, kita maksimal sekarang kira-kira hafalnya berapa nih? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan hafalnya berapa nih kira-kira? Bisa diketik ya di kolom komentar. Hafal berapa generasi ke atas tuh? Ada yang 5, ada yang 6. Ini banyak sekali ya. Ya, Zakaria Yahya bin ya Syaraf ya satu tuh ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, 7 generasi ke atas. Ya. Ya, 7 generasi ke atas. Ya. Ya. Saya maksimal hafalnya 3 tuh. Biasanya udah nggak kesana, udah nggak tahu. Ini 7 ya. Kalau yang hafal lebih dari 7, wah itu rekor. Ya, di sini malam hari ini ya, Masya Allah. Ya, beda-beda setiap orang ya. Nah, itu dievaluasi kira-kira hafal ke berapa nih generasi di atas kita. Kenapa juga itu penting juga untuk mengecek ya dari nasab kita itu siapa ya, ya. Asal usulnya dari mana. Orang ini bukan asal sembarang orang yang nggak ada asal usulnya, bahkan diragukan misalkan ini keturunan siapa. Begitulah ya bangsa Arab menjaga silsilah itu ya, menjaga nasab itu diperhatikan ya. Berbeda dengan hari ini ya banyak terputus kita nggak tahu orang tua kita siapa, kakek kita siapa, dan seterusnya. Ya, baik. Jadi ini yang berkaitan dengan hikmah yang bisa kita lihat. Bahwasanya banyak orang-orang yang meragukan keilmuan Imam Nawawi. Ya, kalau dipikir-pikir siapa kita? Ya, kalau kita meragukan keilmuan Imam Nawawi, yang para ulama sudah mengatakan beliau adalah al-fuqaha, al-hafidh. Kita hafal hadis nggak? Hafal hadis berapa hadis yang kita hafal? Beliau ratusan ribu hafal hadis. Beliau Hafid al-Mutkinan ya. Mutkin ya di bidang madhab Syafi'i, penyusun termasuk begitu ya. Ya, yang meruntutkan kembali ya ad-da'i ilallah ya. Al-Imam Al-Alama. Terus kita berani-beraninya mengkritik beliau begitu ya. Ya, tentu ilmu kita itu tidak ada seujung jari ya, seujung kukunya, bahkan tahi kukunya pun tidak ada. Kalau disandingkan dengan siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi ini penting sekali memiliki adab akhirnya untuk akhirnya mengenali ya nulis kitab ini sehingga kita merasa takzim ketika kitab ini atau mengkaji kitab ini. Kemudian kita lihat ya dari segi kelahirannya. Ya.
Wulida fil ashril awal, beliau dilahirkan di ya 10 hari pertama minal Muharram, bulan Muharram, ya 10 hari pertama bulan Muharram, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bulan haram, ada Muharram, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan haram yang beriringan dan 1 bulan haram yang terpisah. Ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan disebutkan Muharram itu adalah Syahrullah Al-Azim. Bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi terutama 10 hari pertama bulan Muharram pun ya memiliki ya keutamaan yang luar biasa juga. Ya, bulan haram lahirlah beliau ya pada tahun ya, ya ahdu wasalasuna wasitami'ah, ya, ya 631 Masehi, ya, bibaldati Nawa, ya, di negeri yang namanya Nawa, ya, negeri yang namanya Nawa, ya. Dan negeri yang namanya Nawa ini adalah Qaryatin min Qura Dimisk, ya. Qaryatin min Qura Dimisk, sebuah desa yang ada di Damaskus, ya, Damaskus atau sekarang itu disebut sebagai Suriah, ya, Irak, ya, Suriah, di Damaskus. Kemudian dia pun dilahirkan ya di Damaskus, kota Nawa, di sebuah daerah yang disebut juga ya Bimar Bimar Tafaatil Jolan, atau sekarang itu disebut sebagai bukit, ya, dataran tinggi, ya, bukit atau dataran tinggi Golan, ya, yang hari ini menjadi konflik juga, ya, Suriah dengan siapa? Israel, ya, yang memperebutkan, ya, hari ini diperebutkan bukit atau bukitnya itu atau dataran tinggi Golan, ya, mungkin yang mengikuti konflik antara Filistin dan Israel, ya, dan juga Suriah hari ini sering mendengar Bukit Golan yang dikuasai oleh Yahudi, ya, hari ini. Nah, ini ke tempat kelahirannya, ya, di Damaskus, ya, Masya Allah. Dan memang banyak sekali para ulama yang dilahirkan di kota Damaskus ini, ya, ya, di kota Damaskus. Dan di sanalah beliau juga tumbuh, ya, ya, dan juga beliau adalah hafizul Quran, Quranul Azim, dan beliau pun menghafal Al-Quran di Damaskus, ya, di tempat tinggalnya, ya. Jadi beliau dilahirkan di mana, ya Bunda? Di Damaskus, ya, di bukit atau dataran tinggi yang namanya Jolan. Jolan itu atau sekarang disebutnya atau kita sering dengarnya di Golan. Tahun 631 dan lahir di 10 hari pertama, ya, bulan Muharram. 10 hari pertama bulan bulan Muharram. Ya. Baik. Beliau juga menghafal Al-Quran. Beliau termasuk eh, sosok yang menghafal Al-Quran di usia muda. Ya, sosok yang menghafal Al-Quran di usia muda. Dan kalau disebut, ya, oleh para ulama, ya, hafizul Quran itu bukan hanya sebatas hafal Quran saja, bisa membaca tanpa melihat mushaf, tapi sudah jelas kalau seseorang disebut sebagai hafizul Quran, beliau berarti orang yang hafal Al-Quran, mengerti ilmu Al-Quran, ya, juga mengkaji tafsirnya dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kalau kita hari ini gampang sekali ibaratnya menggelari seseorang dengan gelar hafid, ya, padahal hafalnya pun wallahu alam, ya, kuat atau tidak begitu, ya, mungkin atau tidak. Ya, kadang-kadang baru hafal Al-Quran sedikit sudah disebut al-hafid, ya, seseorang yang hafiz Al-Quran.
Dan kalau para ulama tadi mendapatkan gelar hafiz minimal itu harus hafal 1.000 hadis minimal. Ya. Dan bacaan Qurannya harus mungkin 30 juz. Ya. Kemudian rihlah. Rihlatuhu ila Dimisk li talibul ilm. Perjalanannya, rihlahnya ke Damaskus untuk menuntut ilmu. Ya, kemudian beliau apa rihlah ya. Dan kebiasaan para ulama itu adalah selalu melakukan rihlah ya, rihlah. Sehingga kita sering mendengar ada sebuah kitab atau buku yang berjudul Rihlah Ibnu Batutah ya. Di mana Ibnu Batutah keliling dunia ya, mempelajari ilmu, mengkaji ilmu dan sebagainya, termasuk beliau membuat peta ya perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain ya. Rihlah Ibnu Batutah. Dan Imam Syafi'i, kemudian para ulama zaman dulu mereka selalu melakukan rihlah ke luar negeri untuk mengkaji, mempelajari, mengkaji dan mengkaji ilmu ya, mencari ilmu, mencari hadis, bahkan tidak jarang mereka ya, pergi melakukan perjalanan sampai 4 bulan, berbulan-bulan begitu untuk mempelajari sebuah ilmu, ya, mempelajari sebuah ilmu. Kalau kita sekarang rihlahnya gimana tuh? Rihlahnya gampang sekali, kita tinggal klik, ya, ketik di HP masing-masing, masukkan gitu kan kodenya, muncul aja live ini. Setiap orang beda-beda ya. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri, ada yang di daerah mana, di daerah mana. Ya tidak perlu rihlah dalam tanda petik melakukan perjalanan jauh capek-capek. Sekarang cukup di rumah tinggal klik rihlahnya via jari. Rihlahnya via jari. Nah, perhatikan ya, qala rahimahullahu taala, beliau berkata, dan semoga Allah merahmati beliau, falamma kana umri tis'a asyroh sana, tisra asyroh sanatan, qadima bi walida fi sanati tis'ina wa arba'ina wa sitami'ah ila Dimisk. Ketika usiaku mencapai tis'a asyroh sana, tis'a itu 9, asyroh itu 10, berarti berapa tuh? 10 tambah 9, 19. Ya, 19 tahun. Beliau dan ayahnya ya, eh, ayahku membawa pada tahun 649 Hijriyah. Ya, ayahnya membawa dirinya ya pada tahun 640 ya. Tis'a itu adalah 69 ini Arbaun 40 ya, Sitami'ah 600 ya, 649 gitu. Hijrah di tahun Hijriah itu hijrah ke Damaskus. Ya, hijrahnya kemana? Ke Damaskus. Ya. Fasaktu al-madrasah ar-rawahiyah. Dan beliau akhirnya menetap atau tinggal di madrasah yang namanya madrasah rawahiyah. Ya, madrasahnya beliau belajar di rawahiyah. Ini madrasah pertama beliau, rawahiyah. Dan tinggal menetap di madrasah rawahiyah. Ya, rawahiyah. Maaf ya. Kemudian wabaqitu nahwa sanatain. Ya. Beliau menetap selama 2 tahun ya. Ya. La adau janbi bil ard. Ya. Sekitar 2 tahun ya. Aku itu tidak pernah apa meletakkan lambungku di tanah. Jadi sekitar apa? 2 tahun ya. Aku tidak pernah membaringkan lambungku di atas tanah. Jadi nggak pernah beliau itu selama 2 tahun ini, ya 2 tahun ini tidak pernah membaringkan lambung di atas tanah. Maksudnya apa?
Tidak pernah banyak tidur. Tidak pernah banyak tidur. Beliau nggak pernah banyak tidur. Selama 2 tahun ini benar-benar belajar gitu. Kalau kita gimana? Banyak tidur atau sedikit tidur? Kita adalah sedikit-sedikit sedikit-sedikit tidur. Kalau Imam Nawawi sedikit sekali tidurnya. Jauh ya. Ada tidak ayah bunda yang pernah belajar ke sebuah madrasah, ke sebuah tempat, belajar 2 tahun, kemudian waktu tidurnya jadi terkurangi? Ya pernah enggak dulu? Masya Allah ya. Ya kan, Imam Nawawi seperti itu ya. Pernah ibaratnya mondok, mondok atau nyantri selama 2 tahun dan tidurnya sedikit ya. Ya, Masya Allah. Ya. Wa'aktatu bijiroyatil madrasah. Perhatikan, subhanallah ya. Dan beliau itu, nih perhatikan, beliau itu hidup ya. Beliau itu hidup hanya dari apa? Ya, bijiro yatil madrasah. Ya. Aku hidup hanya dari sisa jatah makanan dari madrasah. Di madrasahnya itu kan ya zaman dulu di madrasah itu ya suka ada makan gratis. Cis nggak dengan yang terjadi di negeri kita hari ini? Ada istilahnya apa sekarang MBG ya, makan bergizi gitu kan, gratis. Nah itu sebetulnya udah diterapkan oleh konsep Islam jauh-jauh hari. Bagaimana akhirnya para ulama dan para kaum muslimin berjibaku untuk menghadirkan sebuah pendidikan gratis, plus juga dikasih makan, ya gratis dan juga dikasih makan. Dan itu konsep Islam dari zaman dulu. Jadi harusnya udah nggak aneh ya kita dengan sistem makan gratis dan sebagainya. Ya, zaman dulu dilakukan itu. Dan beliau hidup dari sisa-sisa jatah makanan dari madrasahnya. Dan disinilah pentingnya ya, kita mengenal, mempelajari ilmu tentang wakaf ya. Di mana wakaf ini bukan hanya sekedar ya membagikan mushaf atau wakaf ya tanda petik kita di Masjidil Haram ketika umroh. Enggak, tidak sesempit itu wakaf itu ya. Bahkan tadi makanan pun bisa menjadi wakaf. Ya kalau dikasih ke madrasah itu kan. Dan bahkan lihat seorang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pun hidup dari mana? Dari jatah makanan wakaf. Ya. Kaum muslimin yang diwakafkan. Sehingga saya sedang eh, mempelajari ya Al-Arbaun ya wakfiyah ya ada 40 hadis yang berkaitan tentang wakaf itu ya betapa luar biasanya ya Masya Allah konsep wakaf dalam Islam. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tadi makan dari mana? Kalau sekarang ibaratnya ada istilahnya eh, nasi berkah Jumat kan suka ada ya di masjid-masjid suka ada ya nasi berkah atau nasi setelah sholat Jumat dikasih dibagi nasi kan biasanya gitu ya nasi berkah Jumber ya Jumat berkah gitu ya Jumat berkah. Nah, Jumat berkah dia kadang hanya Jumat saja atau di Ramadan banyak yang memberikan makan, tapi setelah itu tidak ada lagi yang memberikan makan. Ini PR bagi kita ya, bagaimana akhirnya makan itu di masjid itu harus sudah sedia aja. 5 waktu sholat itu makanan itu harus ada gitu. Dan itu dicontohkan oleh umat Islam zaman dulu ya. Bahkan tadi ya Masya Allah ya betapa wakaf itu sangat menghidupkan. Bahkan Imam Nawawi hidup dari mana? Jatah makanannya yang diberikan dari madrasah. Jadi sisa-sisa makanan beliau kumpulkan gitu selama 2 tahun itu. Ya, beliau makan darinya. Ya, Masya Allah. Kemudian wahafidtu at-tanbih. Beliau pun menghafal kitab at-tanbih. Ya, kitab at-tanbih. Beliau menghafal sebuah kitab.
Ya, ya. At-Tanbih. Ya. Kitab At-Tanbih ini adalah kitab ya yang berkaitan dengan ilmu fikih. Kitab ilmu fikih dan ini merupakan kitab induk dalam mazhab Asy-Syafi'i yang berisi tentang ribuan ketetapan hukum fikih. Jadi beliau mengkaji, ya, bukan mengkaji lagi, menghafal kitab itu, ilmu ini, tentang ilmu ini, tentang ini, misalkan kita lihat dalam segi fikih, bagaimana hukum menyentuh Al-Quran ketika memiliki wudhu dan tidak memiliki wudhu, itu satu permasalahan. Dan di dalamnya terdapat ribuan permasalahan fikih. Ya, ribuan ketetapan fikih yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Ya, Masya Allah. Dihafalkan sama beliau. Berapa lama beliau menghafalkan? Arba'ah asyhurin. Berapa arba'ah itu? Wahid, isnani, salasa, arba'ah. 4 bulan. Beliau menulis kitab, ya, menghafalkan kitab yang isinya permasalahan fikih selama 4 bulan. Kitab At-Tanbih. Bahkan beliau merevisi, bukan merevisi ya, karena di dalam kitab At-Tanbih ini dapat pendapat yang kurang mu'tamad ya, tidak mu'tamad itu nggak bisa diandelin ya. Akhirnya beliau menulis kitab yang lain gitu ya, untuk melengkapi atau memberi koreksi ya dari hafalan beliau. Beliau akhirnya buat kitab namanya Tashih At-Tanbih. Tashih At-Tanbih. Jadi pendapat-pendapat yang sahih ya dari kitab At-Tanbih ini. Ya, luar biasa ya. Ya, Masya Allah. Dan itu berjilid-jilid ya. Kitab At-Tanbih fi Fiqih Syafi'i itu. Ya, beliau hafalkan juga ya kitab ini ya. Dihafalkan ya. Ya, Masya Allah. Ya. 1 jilid tapi eh, tebal ya. Ya, 1 jilid lumayan ngapalin kitab ya 1 jilid. Ya, dan ini bukan Quran ya. Karena ngapalin Quran itu ada jaminannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Bahkan sampai 4 kali Allah bersumpah, sungguh Al-Quran itu telah sangat dimudahkan. Tapi tidak ada yang eh, firman Allah atau jaminan Allah untuk menghafalkan kitab. Karena kitab itu kan karya seseorang, ini tulisan seseorang. Dan beliau hafalkan itu selama 4 bulan. Ya, 4 bulan ya Masya Allah. Ya. Ya, 4 bulan setengah ya. Arbaati asyur ya, wanisfu ya, 4 bulan setengah, maaf. 4 bulan setengah. Bulan setengah. Jadi beliau menghafal sekitar berapa? 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Hafalin ini. Ya, kalau ada yang nggak setuju atau mau protes terhadap Imam Nawawi, ya sebelum mengkritisi, coba hafalin dulu kitab At-Tanbih selama 4,5 bulan. Kalau ada, oh, jangan ambil ilmu dari Imam Nawawi terlepas dari kada wa kada, ada seperti ini ya, jangan banyak dalam tanda petik ya memprotes tapi nggak pernah belajar gitu ya. Cobain aja dulu, hafalkan kitab At-Tanbih 4,5 bulan, kalau bisa keren ya, kalau bisa keren. Kemudian beliau juga menghafalkan ya, ya. Summa hafidtu ya, kemudian aku menghafalkan ya rub'a al ibadat minal muhadzab. Ya. Kemudian aku pun menghafal seperempat ya, seperempat bagian ya yang berkaitan dengan bab ibadah ya, bab ibadah dalam kitab Al-Muhadzab ya. Pada sisa tahun itu. Berarti sisa tahun itu kan 12 bulan ya. 1 tahun itu 12. Berarti dikurangi 4. 12 kurangi 4 sekitar berapa tahun tuh? 8 bulanan ya, maaf ya, 7,5 bulan ya. Beliau menghafalkan seperempat bab ibadah di kitab
Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, di sisanya ya Baqiyatus Sanah. Ya, kitab Al-Muhadzab. Ya, Masya Allah. Di bab tentang ibadah. Ya, bab tentang ibadah. Ya, ya. Ini pun kitab Muhadzab ini adalah karya Imam Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi ya. Al-Fairuz Al-Abadi ya. Fairuz Abadi dan merupakan kitab fikih penting dalam mazhab Syafi'i ya, kemudian menjadi dasar bagi kitab ya Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang merupakan itu penjelasan dari kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh akhirnya ditulis lagi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, dengan judul Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Beliau menulis kitab itu ya. Ya, kitab syarahnya kitab atau syarahnya dari kitab Majmu' Al-Muhadzab ya, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. Itu ada sekitar kita lihat ya. Ada sekitar 3 4 5 6 7 8 9 10. Hampir 27 jilid ya. Ya, beliau menambahkan ya dari kitab Al-Muhadzab itu kemudian beliau menjelaskan syarah menjelaskan atau membuat syarahnya sekitar 28 jilid. Ya, dari kitab Muhadzab itu beliau syarah lagi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Masya Allah. Kira-kira cerdas tidak Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala? Dihafalkan kitab itu ya. Bukan hanya sekedar dibaca tapi dihafalkan. Ini suara saya jelas tidak Bapak Ibu? Banyak yang komen suaranya kecil. Jelas banget ya? Oh, berarti jelas ya. Taib ya, jelas ya. Kemudian waja'altu asyrahu dan aku ya mensyarahnya tadi ya, mensyarah itu menjelaskan menjelaskan kitab Al-Muhadzab itu oleh Imam An-Nawawi dengan kitabnya Syarah um, Al-Muhadzab ya yang sekitar 28 30 jilidan. Harganya kalau kita beli sekitar 3.500.000 hari ini ya panjang kitabnya banyak ya. Dan aku mensyarahnya ya mensyarah itu menjelaskan gitu kan. Kemudian wa usahihu ala syekhina Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi. Ya. Dan aku menyetorkan pelajaranku itu kepada seorang guru yang bernama Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi. Ini gurunya beliau, ya. Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi. Kamal Ishaq Al-Maghribi. Kemudian walazim tuh, aku pun melazimkan diri bersamanya. Nah, di sini ya, perhatikan. Ilmu itu didapat dengan cara mulazamah. Mulazamah. Ini yang selalu disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Dalam bait syairnya, Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Kata Imam Syafi'i ya. Perhatikan. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Saunabbiuka an tafsiliha bibayanin. Aku akan jelaskan dengan tafsilnya dan dengan penjelasannya. Ilmu itu kata Imam Syafi'i tidak akan diraih kecuali dengan 6 hal. Jadi ilmu tidak akan didapat kecuali dengan apa? 6
enam hal. Perhatikan ayah bunda. Bahkan ini tulis kalau bisa. Ya, karena ini nggak ada di kitab. Ya, di terjemah atau di buku terjemahan yang versi bahasa Indonesia yang sudah pesan bukunya, tidak akan ada ya ini. Tidak akan ada ilmu ini. Kak, inilah barokah dari belajar itu. Ya, ada sesuatu hal yang kita tidak akan bisa dapatkan ya dengan hanya sekedar belajar dengan buku. Ya, baca buku terjemah atau baca kitab biasanya kita nggak dapat ilmu yang lain. Ya, ini pentingnya dan fungsinya kita belajar. Jadi ilmu itu kata Imam Syafi'i tidak akan didapat kecuali dengan enam perkara, enam hal. Yang pertama, ini yang pertama, ya, yang pertama, ya, zakain, wahirsin, kemudian ya, wasuhbatil ustadi, wajtihad, wabulghah, wasuhbatul ustad, watuliz zaman. Ya, ilmu itu tidak akan didapat ya kecuali dengan enam hal. Apa saja ya syarat mendapatkan ilmu itu? Zakaun, yang pertama adalah daka. Zaka itu artinya apa? Kecerdasan. Kedua, zakaun wa hirsun. Hirsun artinya apa? Kemudian hirsun itu artinya adalah sungguh-sungguh. Jadi kalau ilmu, kita mau belajar ilmu, tapi nggak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh belajar ilmu. Ya, ya. Tidak memiliki, maaf, kan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah tidak memiliki semangat, hirsun. Jadi nggak punya semangat belajar itu. Males-malesan gitu. Dapat nggak ilmu? Dapat, tapi cuma dikit. Sekian persennya lah gitu ya. Ya. Zakaun wahirsun harus ada semangat kalau belajar. Oh, insya Allah nanti setiap hari Ahad malam kita belajar kitab Al-Idah di mana sikil haji wal umroh. Harus semangat. Bismillah ya Allah, pekan depan kita semangat lagi belajar lagi. Karena kalau nggak semangat, ilmu nggak akan dapat. Oh semangat, bentar lagi saya mau umroh. Saya pengen punya ilmu ketika berangkat. Atau saya mau pergi haji tahun ini. Tapi nggak punya semangatnya untuk belajar, berat ke sananya. Ya, butuh yang namanya semangat. Wajtihadun, yang ketiga, butuh yang namanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa juga kalau kita belajar ya, sambil tiduran, sambil leyeh-leyeh, gitu ya. Kalau makan mungkin nggak apa-apa lah malam-malam makan, minum, ngantuk. Ya. Ijtihad wa jitihadun, tahan rasa kantuk kita, sungguh-sungguh mencatat, memperhatikan. Gitu. Memang ini ada rekamannya, ya. Belajar ini di rekaman kajian kita ada rekamannya. Tapi jangan mengandalkan hanya dari rekaman saja. Ah, gampang nanti juga disimak dari rekaman. Nah, berarti itu nggak sungguh-sungguh kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi sungguh-sungguh duduk yang baik, catat dengan baik. Ya, setiap poin-poin itu akan beda dengan yang ihtimam terhadap ilmu dengan yang hanya ya sambil tanda petik ya kecuali ada uzur syar'i terus menyiapkan apa memang misalkan tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kalau memang ada keluangan waktu untuk belajar, ayo wajtihadun, harus sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, jangan sambil tiduran, apalagi sambil ya ngapain gitu ya. Dapat ilmunya dapat insya Allah, tapi sedikit mungkin yang didapat. Berbeda dengan yang sungguh-sungguh dengan nulis, mencatat dan sebagainya. Ya, kemudian ya, wabulughatun. Yang keempat,
Bulughah dia adalah berkecukupan, ya, berkecukupan. Jadi harus ada apa, belajar itu harus ada modal, harus punya apa, uang. Oh, kata Imam Syafi'i, kalau kita mau belajar harus punya uang. Bulughah, ya, ada modal yang harus kita keluarkan. Kadang kita harus mengeluarkan uang ya untuk belajar dan sebagainya, untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, karena ilmu itu tidak bisa didapatkan ya dengan perhatian yang tidak serius, ya nggak ihtimam, nggak perhatian. Saya pernah belajar ilmu hadis dengan seorang ustadz ya, doktur ya, di bidang hadis. Itu ada murid yang sambil tiduran langsung dikeluarin itu, dicoret langsung. Ya, nggak bisa kamu, kata beliau ya, mempelajari hadis sambil seperti itu. Para ulama dulu nyari hadis untuk satu hadis saja luar biasa. Ya, online waktu itu belajarnya, langsung di blacklist, di blok, nggak boleh ikutan lagi. Subhanallah. Ya, jadi sungguh-sungguh dan harus berkecukupan, dalam tanda petik ya, ada modal. Modal di sini kan bisa uang, bisa waktu, tenaga, pikiran kita. Ya, ada tidak eh, berkorban waktu? Iya. Sekarang berkorban waktu. Kita harusnya istirahat malam hari ini, besok kerja hari Senin ya. Tapi kita belajar. Yang butuh modal. Modal apa? Modal waktu, modal tenaga, modal pikiran ya. Kemudian ya, wasuhbatil ustad. Suhbatul ustad, bersahabat dengan ustad. Tuh, perhatikan, bersahabat dengan ustad. Jadi kalau kita punya ustad, punya guru, jadilah sahabatnya. Inilah yang disebut dalam keilmuan namanya nanti mulazamah. Bermulazamahlah dengan orang-orang solih, ambil ilmu dari mereka, ketemu dengan mereka, ya temui mereka dan silaturahim dengan mereka, mulazamahlah. Jadi bukan hanya sekedar kenal, bukan hanya sekedar tahu, ya kontakan via WhatsApp gitu kan. Atau kita, maaf ya, ini saya sedikit perbaiki gitu. Kita juga perbaiki adab-adab kita kepada ustadz kita. Jangan menghubungi ustadz itu hanya pas ada masalah aja. Kalau ada masalah baru nanya kan, Ustadz maaf ini ada ini. Pas ada masalah doang kita nanya gitu ke ustadz-ustadz kita tuh, tidak bersahabat dengan ustadz kita gitu. Itu adalah bagian dari adab yang mesti kita perbaiki. Ya giliran ada masalah gitu ya. Ya, Ustadz saya izin telepon. Kenapa? Ya ada masalah. Kalau nggak ada masalah telepon dah. Anda telepon gitu. Ini bagian dari ilmu yang harus mulai adab ya. Ini kata para ulama ya, aku mempelajari adab itu, mempelajari ilmunya ini cukup 2 tahun. Kita mengkaji kitab Al-Idah fi manasikil haji wal umrah itu mungkin berapa bulan beres, katakan gitu ya, 1 tahun 2 tahun beres. Tapi adab itu bisa dipelajari dengan 9 tahun, 40 tahun, bahkan ada ulama ya. Saya belajar ilmu fikih 9 tahun, 40 tahunnya belajar adab. Dan inilah yang hilang hari ini. Ya. Al-adab qoblal ilm. Adab sebelum ilmu. Jadi terhadap adab ini kita harus perhatikan. Di SBU ini kita harus perhatikan juga ya. Belajar ini malam ini adabnya harus diperhatikan. Jangan sampai kita mau pergi umroh nggak punya adab. Adab ke siapa? Banyak. Ketika umroh harus beradabnya itu kan. Adab kepada mutawif, ya. Adab kepada tour leader. Tour leader pun harus punya adab gitu kan. Ke jamaahnya itu ada lagi pembahasan tersendiri tuh. Jadi PR ya. Mbak Evi ya, Masya Allah. Ya, bukankah Imam An-Nawawi menulis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran? Ya, adab, nanti para ulama menulis juga ya kitab Ta'lim wa Muta'alim, adab antara orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Pun sama, umroh pun ada adab-adabnya terhadap siapa? Terhadap mutawif, terhadap siapa? Askar gitu. Askar juga ada adabnya. Itu kan ada pelatihannya ya. Iya. Kita lanjutkan kembali. Jadi yang keenam ya. Yang keenam adalah watuluz watuluz zaman. Ketika kita belajar itu ya, ketika kita belajar itu, kita itu harus tuluz zaman.
menghabiskan waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Jadi kalau kita belajar, kita butuh waktu yang panjang. Jangan berharap belajar itu hanya satu kali, dua kali, tiga kali pertemuan saja selesai. Tidak. Ya, bertahun-tahun. Ya, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Dan ini pun sama. Untuk meraih kemabruran itu, ya butuh usaha dan butuh ikhtiar yang barangkali panjang. Tidak bisa dihasilkan dari sesuatu yang instan. Nggak bisa kita belajar itu, kita tegaskan dari awal bahwasanya kita belajar tidak bisa hanya dalam hitungan minggu, hari, bulan. Enggak. Ini butuh waktu yang sangat panjang. Bisa jadi kajian ini pun selesainya 2 tahun gitu. Jadi kalau berharap ya manasik umroh ya sebagaimana yang selalu dilakukan oleh kebanyakan ya travel ya ibaratnya kita cuma 1 jam, nggak bisa, nggak cukup kalau kita mau mempelajari secara mendalam. Jadi butuh waktu yang sangat panjang dan disinilah kuncinya untuk bersabar. Butuh yang kuncinya di sini adalah sabar. Dan tadi bab mulazamah bersahabat dengan ustadz. Kalau kita punya ustadz yang mengajarkan kita memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsinul Quran, cobalah ya kita menjadi sahabat mereka. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi pun di sini walazim tuhu yang melakukan mu, mulazamah ketika belajar ya mengkaji ilmu ya bermulazamah. Dan para syekh itu juga suka ya para ahli ilmu itu selalu mulazamah ya sampai ya fa'ujiba bi membuat ya syekhnya itu kagum dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala sampai kagum terhadap Imam Nawawi karena kenapa ya lishtiwal karena aku ini sangatlah tekun ya sangat menekuni atau eh, sibuknya dengan kebaikan sibuknya dengan kebaikan dan Imam Nawawi itu wa'adahu ikhtilat bin nas. Beliau itu sedikit sekali, jarang sekali bergaul dengan orang-orang. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita batasi, ya menurut para ulama itu. Imam Al-Ghazali ya, beliau mengatakan batasilah satu makan, dua tidur, tiga banyak bicara atau banyak bergaul dengan manusia. Boleh dari kita bergaul, boleh, tapi lihat dengan siapa kita bergaul karena itu akan ya, mempengaruhi kita sehingga ada istilah as-sahibu sahib. Teman itu akan menarik kita. Apakah kita ditarik kepada kebaikan atau kita ditarik kepada keburukan. Ya, jadi Imam Nawawi sibuknya dengan apa? Ilmu. Ya, sampai dikatakan Imam Nawawi itu ketika kecil pun gak sempat untuk main gitu. Kalau umumnya anak-anak kecil kan menghabiskan waktu dengan main, tapi Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu ya sibuknya dengan ilmu sedari kecil ya. Dan karena kecintaanku yang sangat kuat terhadap ilmu, jadi kenapa beliau ya jarang bergaul dengan manusia, ya, jarang apa namanya menghabiskan waktu. Kalau sekarang mungkin game online ya, nggak nggak menghabiskan waktu dengan game online itu sesuatu yang hiburan sifatnya, ya itu tidak beliau lakukan ya. Dan karena kecintaanku terhadap yang namanya ilmu ya sangat kuat ya. Syadidatin mahabbah, muhabbatin syadidat, mahabbatan syadidatan. Jadi cinta sama ilmunya itu kuat banget gitu.
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menjadikanku sebagai pengulangan pelajaran. Ya. Jadi waja'alani mu'idud dars. Jadi gurunya itu menjadikan ya, Imam An-Nawawi itu untuk sarana mengulang ya pelajaran dalam halaqahnya ya liaksaril jamaah untuk mayoritas jamaahnya. Kemudian qala Ibnu Al-Attar ya, Ibnu Al-Attar rahimahullah taala berkata Ibnu Attar rahimahullah taala ya semoga Allah merahmati beliau. Dzakara Syekh di ya Syekhnya pernah menceritakan kepadaku ya, bahwasannya annahu kana ya, setiap hari ya, beliau membaca berapa tuh? Ya qara'u kulla yaumin isna asyara. Beliau itu selalu belajar mempelajari berapa banyak pelajaran nih? Isna asyara itu 12 darsan, 12 pelajaran. Jadi beliau belajar berapa? 12 pelajaran. Masya Allah. Belajar 12 pelajaran. Sehari, setiap hari itu belajarnya 12 pelajaran. Kalau kita belajar berapa nih? Kita baru belajar satu pelajaran ya, kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji. Baru umrah, ya, baru hanya satu pelajaran. Beliau 12 pelajaran ya. Kemudian beliau juga berusaha untuk yang ala masyayikh syarhan ya, yakni fid dini wa usulihi. Dan beliau berusaha untuk mensyarah ya menjelaskan, syarah itu penjelasan ya, dalam bab agama dan usul-usulnya, pokok-pokoknya, cabang-cabangnya. Kemudian fikih ya wa fusuli, fikih dan fusulnya, fasal-fasalnya, atau fikih dan bagian-bagiannya ilmu fikih, wal hadis wa mustalahihi, dan hadis dan mustalahnya, ilmu hadis beliau pelajari juga, ilmu mustalahnya beliau pelajari, wal lughah wal mantiq. Beliau belajar bahasa juga dan belajar al-mantiq. Kalau sekarang tuh mantiq itu disebut sebagai filsafat ya, atau logika gitu kan. Ilmu yang berbicara tentang logika. Qala wa kuntu a'allaku, beliau berkata, aku menulis semua hal ini ya, jami'i ma yata'allaqu biha min syarhin muskilin wa idahi ibaratin. Aku menulis semua hal yang berkaitan dengan pelajaran itu, baik berupa penjelasan-penjelasan hal yang sulit maupun penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ungkapan, ya, wa dhabti lughatin, dan beliau yang mempelajari juga ya yang namanya bahasa, aspek dengan mempelajari bahasa atau kaidah bahasa Arab, ya. Wa barakallahu li fi waqti, dan masya Allah, komentar dari beliau ya, Allah memberkahi waktuku. Ya, di sini nih yang kita cari nih. Jadi bisa jadi ilmu manasik umroh ini kalau kita pelajari dari segi waktu mungkin nggak beres ya, dalam tanda petik ya, nggak beres. Bisa jadi setahun nggak beres ya. Bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 3 tahun dan sebagainya. Tapi perhatikan, Allah memberkahiku ya, dan memberkahi juga apa? Waktuku. Allah berikan keberkahan kepada diriku dan keberkahan kepada waktuku. Washtighali, dan membuat akhirnya aku itu sibuk ya dengan apa? Dengan ilmu, wa'anani, dan eh, Allah menolongku dalam hal itu. Perhatikan ayah bunda, abang kakak sekalian. Allah membarokahkan ya dalam segi apa? Kehidupannya dan waktunya Imam Nawawi rahimahullah taala. Sehingga usianya sangatlah muda, wafat usia sekitar 40 tahunan. Wafat usia 40 tahun, tapi karyanya luar biasa. Sampai sekarang kita kaji, bahkan ya kami diskusi, ya saya dengan Mbak Evi diskusi itu, luar biasa ya. Ilmunya beliau sekian ribuan tahun lalu gitu kan, beliau menulis kitab ini gitu kan. Ratusan tahun yang lalu beliau menulis kitab ini, tetapi kitabnya itu masih relate ya dengan zaman sekarang. Ya, kitabnya masih masih relate. Masya Allah. Ya, masih relate sesuai dengan apa?
tantangan zaman hari ini. Bahkan nanti kita bahas ya banyak hal. Oh iya ya, gitu. Masya Allah. Ini ya kitab yang bahkan kalau misalkan kita mau mengkaji contoh satu kitab ya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu bagi orang yang belajar Al-Quran, subhanallah, itu kitab ya sampai detik ini sangat dikaji bahkan oleh para masyayikh Quran ya, menjadi rujukan kalau kita mau belajar adab belajarnya ke kitab itu. Adab terutama adab belajar Al-Quran ya, mengkaji Al-Quran di kitab itu. Berkah kitabnya. Barokah. Termasuk kitab yang hari ini kita pelajari ya. Ini berkaitan dengan karena Allah berikan keberkahan. Usianya tidak panjang. Usia beliau pendek, masih muda. Tapi wafat kontribusi sampai detik ini dikaji. Ya, begitulah ya, para ulama kalau menulis sebuah karya, ya, akhirnya karya itu menjadi ya karena ada keberkahan di situ ya, dikaji oleh jutaan manusia, termasuk hadis Riyadhus Shalihin. Mungkin iya ya bunda sekalian juga ada di masjid suka ada kajian kitab Riyadhus Shalihin, isinya hadis-hadis yang dikaji. Itu pun juga berkah juga ya. Di mana-mana ada kajian Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin itu ini karya siapa Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Kemudian kita kaji dari segi siapa sih gurunya gitu kan. Masyayikhuhu rahimahullah taala. Akhoda an Ishaq ibni Ahmad al-Maghribi. Ini gurunya siapa? Ada Ishaq bin Ahmad al-Maghribi, kemudian ada Abdurrahman bin Nuh al-Maqdisi, kemudian ada ya, Umar ibni As'ad Irbili, wa Khalid bin Yusuf an-Nablusi. Kemudian kita melihat juga ada uh, Abdiya, ya, Abdiya ibnu Tammam al-Hanafi, ada Ahmad bin Salim al-Misri, ada Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Jiyani, penyusun kitab Alfiyah, ya. Kemudian juga beliau berguru kepada Syekh Umar bin Bundar At-Tunikhi. Kemudian beliau berguru juga kepada Ibrahim bin Ali Al-Wasiti. Beliau berguru juga kepada Syekh Ahmad bin Abid Daim Al-Maqdisi, Syekh Ismail bin Yasir Al-Yusr At-Tanafi, ya. Syekh Abdurrahman bin Salim Al-Anbari, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Qudama Al-Maqdisi, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, dan para ulama lainnya rahimahumullahu taala jami'an. Semoga Allah merahmati guru-guru beliau ya. Nah, perhatikan di sini. Beliau menuliskan siapa guru-gurunya. Guru-guru ini, gurunya di bidang ini, gurunya di bidang ini, dan perhatikan. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang alim, milikilah sebanyak-banyaknya guru, ya bergurulah, carilah guru sebanyak-banyaknya. Ya, dan kebiasaan para ulama itu punya, bahkan ada seorang ulama yang memiliki ribuan guru. Ya, ribuan gurunya. Imam Bukhari contohnya, ya, sekian ribu gurunya. Sehingga Imam Bukhari menjadi pribadi yang sangat hebat. Ya, dan perhatikan, ya ini adab juga. Jangan lupakan nama guru kita, ya, jangan lupakan nama guru kita. Jadi seringkali banyak orang yang belajar lupa nama gurunya siapa. Ya, siapa ya? Ya, pokoknya Ustadz itulah, Ustadz Fulan. La haula wala quwata illa billah. Itu bagian dari adab kita juga terhadap guru kita. Ya, kita belajar sama beliau, tapi nggak tahu namanya siapa. Ya, kebiasaan orang Indonesia kadang-kadang seperti itu. Ya, kita ngobrol-ngobrol, misalkan ketemu dengan orang lain, ngobrol-ngobrol, ternyata ya sampai akhir nggak tahu siapa namanya. Tadi siapa namanya itu? Nggak tahu. Pokoknya ngobrol aja. Nah, ini bagian dari adab kita. Kalau bisa ingat-ingat kembali, ingat-ingat kembali. Siapa sih guru kita yang mengajari kita ilmu Al-Quran, apalagi ya, guru kita yang mengajari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Masihkah kita ingat yang mengajari kita fikih, yang mengajari kita wudhu, yang mempelajari kita baca Quran, yang mempelajari kita apa sholat, siapa guru kita? Masih ingat enggak? Kalau ada, japri, hubungi silaturahim dengan beliau, jangan dilupakan. Ya, sebagaimana tadi Imam Nawawi yang menuliskan nama satu persatu nama gurunya, beliau belajar di Syekh ini, Syekh Fulan, dan sebagainya. Itu bagian dari adab, dan hari ini tanamkan juga kepada anak-anak kita. Nah, jangan pernah kamu lupakan ya siapapun yang telah memberikan kamu ilmu, muliakan mereka. Itu termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah ya ketika di majelis ilmu hadir banyak kajian yang sangat banyak muridnya, kemudian Imam Syafi'i kemudian berdiri ya,
menghormati, menunduk ke orang gitu ya, ke seseorang. Kemudian yang lain nyari-nyari siapa ini yang datang, apakah gurunya, apakah Syekh Fulan kada wa kada. Ternyata Imam Syafi'i menghormat kepada siapa? Seorang anak kecil yang lewat. Murid-muridnya bertanya, ya Imam, ya Imam Syafi'i, kenapa engkau menghormati seorang anak kecil? Kata Imam Syafi'i, saya ini tahu, ya, dia itu adalah guru saya, kata Imam Syafi'i. Gara-gara apa? Ya, gara-gara saya pernah melihat, mohon maaf ya, ada gogok gitu ya, ada anjing, kemudian dia pipis, dan saya nggak tahu itu anjing sedang apa, ya gitu kan, ngangkat satu kakinya gitu ya. Kata anak kecil ini, ya imam itu sedang pipis gitu ya, itu tuh, oh gogoknya lagi pipis ya, anjingnya lagi pipis. Dan kata beliau, saya tuh baru tahu cara kencingnya ya gogok itu seperti itu, saking kan sibuknya Imam Syafi'i dengan ilmu. Ya, Imam Syafi'i sangat sibuk dengan ilmu karena nggak sempat akhirnya scrolling kalau zaman sekarang gitu ya, keluar rumah ya jarang gitu, hanya berkutat dengan ilmu, saking nggak taunya keluar rumah lihat ada gogok ngangkat satu kakinya dan ternyata dia kebingungan, oh itu sedang sedang apa, buang air kecil gitu. Dan kata beliau, ini adalah guru saya. Perhatikan ayah bunda bang kakak sekalian, seseorang yang mempelajari, maaf ya, anjing kencing saja gitu ya, Imam Syafi'i itu menganggapnya tanda petik sebagai seorang guru. Apalagi orang yang mengajarkan kepada kita ilmu, mengajarkan kepada kita Al-Quran, apalagi pada orang yang mengajarkan kita mengenal Allah, ya harus lebih paham, lebih lebih kenal lagi tadi ya, bersahabat dengan mereka, mulai zaman bersama mereka. Ya, baik ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, inilah barokah dari majelis ilmu ya. Ada hal-hal yang memang akhirnya tidak bisa kita dapatkan di ketika hanya sekedar membaca buku. Baik, ya. Kemudian kita lihat dari segi kedalaman beliau, dari segi ilmu, ya. Tafannuhu fil ulum, ya. Kedalaman ilmu beliau dalam segi ilmunya. Ya. Tafannana rahimahullahu fi asnafin minal ulumi fiqhan. Beliau menguasai beberapa cabang ilmu, terutama ilmu fikih. Ya, babnya beliau bab fikih. Makanya memang ini manasik yang kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah ini, kita banyak nanti yang dibahas juga adalah aspek fikih ya. Fikih nanti safar ya, fikih dalam bab hajinya, umrohnya dan sebagainya. Ya, yang dibahas ya lebih condongnya ke coraknya kepada corak fikih. Kemudian beliau menjadi rujukan utama, ya fakana, ya beliau adalah ya marji'a wal muawwala alaihi fi fikih Syafi'i. Beliau itu adalah marji. Marji itu adalah rujukan utama ya. Kalau dalam segi ini karya ilmiah, maroji itu rujukannya dari mana sih ya? Kamu menulis buku merujuk kepada apa? Itu namanya maroji. Ya, kemudian dalam segi ya maroji juga ya rujukan dalam segi ilmu fikih ya. Kemudian ya, dan beliau menjadi rujukan juga dalam ilmu mutun al-hadis, matan-matan hadis, isi-isi dari hadis, wa asma rijal, dan beliau juga punya ilmu ya, punya keilmuan asma rijal, ya nama-nama rijal. Rijal itu orang, atau dalam segi ini biografi periwayat, ya ilmu yang meriwayatkan seseorang ya, misalkan gini, an Abi Hurairah, an Yahya, an Isa misalnya, an Attash ya, an Ibrahim, an siapa misalkan. Nah, itu tuh nama, ada nama yang cabang keilmuan yang disebut dengan Asmaul Rijal. Ya, nama-nama periwayat atau biografi periwayat. Beliau tahu, beliau hafal kapan wafatnya, kapan dilahirkannya, siapa guru-gurunya, di mana tempatnya, bagaimana kondisinya dan sebagainya. Ya, beliau hafal itu ya, dan menjadi rujukan. Si Fulan bin Fulan bin Fulan lahirnya di mana, wafatnya di mana, bagaimana komentar ulama tentangnya. Ya, itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian fajama'a baina riwayah wa dirayah. Beliau pun menggabungkan antara riwayat dan dirayah. Riwayat dan dirayah. Riwayat itu adalah ilmu-ilmu yang didapat dengan cara talaki. Ad-dirayah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teoritis ya, apa namanya, aspek teoritis yang dipahami secara mendalam. Fakana, dan beliau juga adalah menjadi orang yang
awwala ahlu zamanihi, ya, dan beliau adalah orang yang paling dalam, ya, di zamannya ilmu pengetahuannya, ya. Jadi dari segi pengetahuan beliau nomor nomor satu, ya, pada zaman itu, gitu ya. Kayaknya sekarang juga kayaknya luar biasa, ya, ya, masya Allah. Kemudian wa hifdhan wa itqanan wa dhabtan, ya, beliau juga adalah seorang hafiz, ya. Beliau seseorang yang itqan, ya, itqan itu mutkin, ya, kuat, ya, ilmunya, hafalannya kuat, ya, dan juga dobitnya, cerdasnya, ya, daya ingatnya li hadis si Rasulullah SAW sangatlah kuat, sangat mengingat hadis dengan cara yang sangat kuat. Kemudian juga wa ilman bi ilalihi, dan beliau memiliki keilmuan, ya, untuk apa, memperhatikan yang namanya ilal, ya, ilal hadis, ya. Jadi kalau udah belajar hadis, ya, dalam segi bab ilal, ya, belajar ilalul hadis, ya, masya Allah, itu bab yang paling rumit dalam ilmu hadis, ya, dalam ilmu hadis, ya. Jadi ilalul hadis itu bab yang paling susah, ya, di dalam ilmu hadis, dan beliau menjadi orang yang paham itu, ya, ahli di bidang itu, ya, yang berkaitan dengan ahli hadis-hadis juga sahih, hadis-hadis, ahli dalam hadis sahih, dan ahli dalam hadis yang berkaitan dengan sanad-sanadnya, ya, berkaitan dengan sanad-sanadnya. Fan-Nawawi, ya, dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau termasuk orang yang faqih, ya, yang beliau, ya, ibaratnya disebut dengan, ya, faqiyatul muhaddisin, orang yang faqih dalam segi hadis, ya, ahli hadis di kalangan fuqaha, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, faqih dalam, ya, dalam ulama wa muhaddisil fuqaha. Jadi beliau termasuk tokoh hadis yang dalam segi kalangan fuqaha, ya. Kemudian beliau juga termasuk menjadi, ya, seseorang yang, ya, menjadi rujukan di zamannya, dan menjadi penjelas, ya, pada masanya, tanpa ada yang menolak, ya, goiroman munaza, ya, wala mudafa, dan tidak ada yang menolak dan tidak ada yang menentangnya, rahimahullahu taala, al Imam An-Nawawi, ya, masya Allah, tabarakallah. Ya, terakhir nih, beliau diangkat juga sebagai pengajar, ya. Dan banyak di riwayat yang menyatakan bahwasanya setelah Imam Nawawi menguasai ilmu fikih dan ilmu hadis, beliau mulai mengajarkannya di madrasah yang namanya madrasah, ya, ya, Iqliliyah, ya, ya, atau ada yang mengatakan di madrasah Iqbaliyah, ya, yang dibuat atau diciptakan atau didirikan, ya, oleh Jamaluddin Al-Iqbal, ya, Jamaluddin Iqbal, ya, pada saat itu, ya, penguasa, ya, pada saat itu pada tahun 603 Hijriah, ya. Kemudian juga beliau mengajar di madrasah yang namanya Ar-Rukniyah, ya, yang dibangun, ya, oleh Khalafuddin, ya, dibangun oleh yang bernama, ya, Khalafuddin As-Sulaiman, ya, yang membangunnya, ya. Kemudian diangkat juga menjadi pengajar di madrasah yang namanya ini, ya, Khalafuddin Sulaiman, Summa diangkat dia menjadi pengajar di Darul Hadis, ya. Perhatikan, beliau mengajar di Darul Hadis di tahun berapa? 665 Hijriah. Namun falam, ya, falam ya'khud min ma'lumiha syai'an hatta tuwfiya rahimahullah taala. Dan beliau ketika mengajar di Darul Hadis, mengajar ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya, falam yu'khad min, ya, dan dia tidak mengambil sedikit pun din ma'lumiha syai'an, dari gajinya sedikit pun, sampai beliau wafat. Jadi beliau nggak nerima gaji sedikit pun, sepeser pun. Ikhlas lillahi ta'ala, mengkaji ilmu. Dan disitulah kita belajar bahwasannya ilmu itu lebih berharga dari yang namanya emas. Begitulah peradaban Islam pada saat itu. Bahkan kita lihat, ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala pada saat itu menulis kitab,
ya, dan di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid rahimahullah taala eh, ada sebuah kebijakan para ulama yang mampu menulis sebuah kitab, bawa ke, dalam tanda petik ya, kekhalifahan ya, pada saat itu ditimbang kitabnya, ditukar itu kitab dengan emas. Katakan seseorang bisa menulis satu kitab, kitabnya misalkan 1 kilo, maka akan diganti dengan emas. Dan begitulah para ulama tidak mau menggadaikan ilmu dengan emas. Imam Al-Qurtubi kalau mau ya, tafsir Al-Qurtubi itu sekian jilid. Tafsir Al-Qurtubi ya, tanda petik beliau sampai apa? Sampai berjilid-jilid ya, kalau mau ditimbang mungkin berapa kilo. Ya tapi mungkin ada sekitar, katakan 30 jilid, satu jilidnya sekilo, udah 30 kilo. Ya, Insya Allah ya. Dan begitulah ilmu tidak bisa hanya dihargai dengan sekian rupiah enggak. Karena ilmu itu tidak ternilai dengan yang namanya uang, dan tidak ternilai meskipun ditukar dengan emas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini yang berkaitan dengan biografi Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Insya Allah nanti kita lanjut ke bab tentang talamidi, ya, tentang murid-muridnya, kemudian bab tentang, banyak ya, masih banyak yang bisa kita pelajari pada bab pertama dari kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah, dalam bab biografinya. Allah alam bisawab. Saya kembalikan ke Mbak Ivi, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan.